Siapa tahu politisinya bisa tiba-tiba begini. Siapa tahu bisa. Aku selalu membantah apa ya. Aduh. Aku tuh udah nggak bisa nangis lagi masalah-masalah kayak gini. Sama aku tetap nangis. Lanjut. Menangislah jika ingin menangis karena cinta. Pantai kalian semua berpikir kalau aku main di Padang terus aku bertemu dengan gubernur bla 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 aku dibayar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mamat, Baru malam takbiran loh, ini jangan ganggu. Puasa aku 30 hari gak ada gunanya loh. ya justru karena bulan puasa aku minta maaf selama ini aku bikin Udah habis puasa, ini malam takbiran. kesalahan. Kenapa ada manusia ini ya Allah? Saya pikir cuma saya sendiri yang tidak merantau, tidak pulang kampung. Pas lebaran ini ternyata dia juga ikut-ikutan. Jangan lagi. Ngapain lu? Jangan lagi tuh, Mat. Aku tuh cuma di sini karena kita mau lebaran. Gak usah tanggapi. Merusak ini program ini. Aku mau minta maaf, Mat. Minta maaf apa? Ya selama Kesalahan ini. Anda itu udah tidak bisa termaafkan. Nggak ada maaf-maaf. Saya udah minta maaf sama tetangga-tetangga, kopi-kopi, warung-warung lain. Kalau Anda saya nggak mau. Udah biarin aja, nanti di akhirat aja kita selesaikannya. Astagfirullah, Mat. Kalau kamu ngomong di akhirat, ya aku sudah dicambuk lah di situ, Mat. Aku sadar diri kalau Anda banyak kesalahan ya, makanya dicambuk. Ngapain sih? Ngapain kesini? Di sini yang datang itu orang-orang penting. Ngapain Anda tiba-tiba datang di sini merusak seluruh episode yang saya bangun dari awal? Memang aku nggak penting, Mat. Terus Ya, tapi aku cuma mau. sakit beneran nih, emang anjing ya. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Minta maaf loh, Mat. Gak ada, ini baru mau minta maaf udah kesalahan nih. Kesenggol tadi. Enggak, Mat. gak ada. Ada nyamuk di sini, Mat. Gak ada, udah saya gak mau. Aduh, anjing sakit. Gak ada minta maaf. Astagfirullahaladzim. Kalau mau itu kode dulu. Lu tahu nggak sih cara-cara main slapstick, guys? Kode dulu biar aku menghindar duluan. Ya udahlah, Mat. Ngapain? Gak ada, saya nggak mau Anda bintang tamu di sini. Ini semua penonton tahu di sini hari di mana kita mendekati hari Lebaran. Besok itu mau Lebaran, Mat. Kita harus bermaaf-maafan. Aku saja memaafkan kamu. Kamu mau pakai sarung. Aku yang bau, Mat. Bau udah dari Anda bau ya, bau rendang-rendang ya. Jangan seakan-akan saya ambil udah asap rendang. Ya Allah, Mat. Tolonglah, Mat. Saya udah pakein bagus kayak begini, dia datang kaos lagi. Ini bukan itu. Kok urus Yanti aja sana, saya udah gak peduli sama Yanti. Ngapain sih? Kok ngapain sini? Pinjam korek. Ngapain? Terlihat kan, teman-teman, semuanya dipinjam sama dia. Saya mah sabar orangnya. Semua kopi-kopi saya diambil di situ. Sekarang korek saya. Meledak bangsat. Bro, tolong ambil Ngomong dulu nanti. kau mau ngapain di sini? Mau saya wawancara? Ya, ya boleh lah, Mat, kalau mau diwawancara sih. Kontrak kamu kan habis. Anda datang di sini mau mengemis kontrak. Hah? Kontrak Anda kan habis per Lebaran ini.
Ya? Kata siapa, Mat? Kata saya dong, emang udah habis. Astagfirullahaladzim, Mat. Mana Gak sini? usah. Korek saya. Udah saya nggak ada maaf. Emang. Tolong. Gak ada maaf-maafan, gak ada. Kita nggak ada maaf-maafan sampai has kreatif ini sampai kapanpun kita nggak ada maaf-maafan. Udah gini aja udah. Mat. Kok minta maaf sama Ebel aja udah. Sama Ebel aja. Mat, kamu jangan durhaka, Mat. Kamu mau maki-makiku. Lihat tanganmu terbakar. Iya. Gara-gara apa? Ya udah impas kan. Saya terbakar karena memaki-maki Anda. Selesai kan? Nggak usah minta maaf. Kalau lain kali datang minta maaf di sini bawa kue yang dari rumah. Udah nggak datang bawa apa-apa. Minta maaf. Pantek nih orang nih. Kamu mau wawancara di sini? Ya kalau seandainya boleh, ya nggak apa-apa lah, Mahat. Sebentar dulu. Apa? Silakan, jokes kereta. Syarat untuk menjadi diwawancara di sini. Sedih banget di sini, panas banget ya. Jokes kereta dulu. Mana nggak lewat? Itu kereta lewat. Itu dia ngerem. Jokes kereta nggak gitu. Dia ngerem. Aku datang dia Itu, ngerem. dengar. Ada Pres Teguh dari kecepatan 140 jadi 40 Nggak ada, tuh. nggak ada itu kecepatan tuh, 140. Nggak ada dia. Saya tahu Anda tinggal kelas nggak lulus, tapi Wah dia ngedada-dada, Mat. Pres Teguh. jokes kereta. Kalau Anda mau diwawancara, ini dekat Jatinegara, negara apa itu? Kita syuting dekat Jatinegara. Maaf ada kereta lewat. Ya. Karena kita syuting dekat Jatinegara. Betul. Negara apa? Silakan. Harus yang berbahaya, yang buat Anda diangkut sama aparat. Nggak punya jokes? Nggak ada jokes saya seperti itu, Mat. Emang ada? Ada dong. Apa? Ini kita dekat syuting dekat Jatinegara. Negara apa? Negara yang kaya pejabatnya. Begitulah teman-teman. Ya. Kenapa PWK tidak bercanda-canda seperti itu? Iya, karena penakut kan. Dulu kan Anda acuan kan wawancara di Malaranging. Saya mau bilang, saya mau saja karena sudah dikasih skrip. Tolong jangan bercanda-canda korupsi. Oh, jadi di atas di yang sebelum-sebelumnya itu pakai skrip semua ya. Aduh maaf. Skrip. Nggak ada di sini, nggak ada tulisan-tulisan nanya ini nanya nggak ada. Nggak ada. Langsung dari host aja mau nanya apa gitu. Saya itulah susahnya kalau bercanda di pinggir jurang. Kenapa? Karena Anda belum punya anak kan. Ya. Saya takut kalau seandainya bercanda di pinggir jurang begitu kan. Ya, oke, Anda mau diwawancara di sini ya? Iya. Yakin ya? Saya nggak akan maafin Anda, tapi kopi Anda yang bikin. Bikin kopi. Saya minum kopi biasa. Yanti. Nggak ada. Di sini tidak ada Yanti. Dahlia sudah meninggal juga. Tidak ada apa-apa. Ambil. Rubuh nanti air panas kena saya lagi. Anda mau minum kopi apa? Apa aja? Itu kopi itu. Aduh, saya takut rubuh lagi nih. Ah kan, ya Allah. Bang. Konten ini jadi rusak. Konten ini berpendidikan loh konten ini. Ngenak. Kopi saya mana? Ini kopi Anda dulu. Penonton aku lari nih. Tolong weh, kalian tim jangan ketawa-ketawa bangsat. Ini kalian yang suruh. Bang, kopi saya. Jangan didorong keretanya air panas ke saya menujunya. Kau ini bagaimana saya mau maafin kau? Hah? Rubuh! Udah duduk sana. Ini kan udah disiapin. Di sini nggak ada gimmick-gimmick, sosokan Yanti padahal dibikin di dapur. Udah disiapin di sini juga. Kok langsung jadi, Mat? Emang jadi, saya jago. Bang Pras. Ya. Wes. Konten ini rusak ya Allah. Saya membangun ini dari dasar. Membangun dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ada orang datang dari atas muntah-muntah ya Allah. Mat, Tapi bisa ya politisi kita suruh minum-minum gini ya? bisa. Suruh muntah-muntah ya? Politisi Oh, itu. polisi? Hah? Politisi, kamu suruh. Heh, emang kamu tidak bisa melucu? Coba dong melucu.
Siapa tahu politisinya bisa tiba-tiba begini. Siapa tahu bisa. Dia akan diunjang di TV-TV. Untuk teman-teman para maling, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di hari kemenangan ini untuk kesalahan ini ya, mengundang dia. Ya, saya mohon maaf sekali. Kita nggak tahu politisi itu sebenarnya adalah pelawak. Eko Patrio Masuk partai. masuk partai, iya kan? Ada waktu luang, ngelawak lagi. Iya, pakai pecinya, Jadi masalah nih. Gak pernah ada masalah sama politisi-politisi. Ada orang ini masalah ini kita. Ada air putih nggak bro, panas? Bro. Ini, nih air putih. Astagfirullahalazim. Tunggu ya. Saya diundang juga dong di PWK lagi dong. Saya rusakin itu. Saya bongkar sumpah. Bang Pras, apa? Normal aja di sini normal, tolong. Ya ini udah normal. Masa normal Anda goblok? Aku kan nggak bisa Bang, bahas ini politik, penonton orang Padang banyak loh. Saya nggak akan bahas politik dengan Anda. Ngapain bahas politik? Saya nggak pernah bahas politik di sini. Orang Padang, orang Papua, nggak cocok Sri Mulatan. Jadi tolong ya. Jadi tolong jangan tiba-tiba gitu-gitu duduk di bawah. Nggak cocok. Bang Pras, udah kita normal nih. Ya. Sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Nggak cocok aku nanya sehat nggak ke dia ya, otak dia nggak sehat tuh. Sehat aku. Apalagi dari rumah tadi? Dari atas. Ngeliat ada syuting nih. Oh iya. Saya tahu cara untuk mengamankan Pras Teguh. Bagaimana caranya, Bang Pras? Besok kan kita Lebaran nih. Ya. Biasanya orang-orang sebelum Lebaran ya biasa budayanya adalah ziarah ke kuburan atau ziarah makam. Abang udah ke makam ibu? Belum. Kenapa? Ya aku di sini. Buku di situ. Iya ziarah kan saya bilang ziarah. Belum ya, nantilah aku ke situ. Kenapa? Emang kenapa belum nggak mau pergi minta maaf dengan banyak kesalahan? Udah banyak aku minta maaf. Emang yakin dimaafkan? Ibu memaafkan aku kan ibu? Gak gitu larinya, Aksat. Ibu. Bang. Maafkan aku ibu. Bang Pras. Aku sering ngambil duit 100.000 buat rental PS ibu. Tanpa bilang sama ibu. Ibu bilang ambil duit 200.000, aku ambil 300.000 buat main PB. Udah ya. Udah ya. Sip. Ya. Udah berpuluh-puluh episode nih. Tolong jaga reputasi maling ya. Para maling kecewa nih episode hari ini ya, tolong ya. Buat konten-konten buat komentar para maling yang singkirkan PWK. Anda membuat saya deg-degan. Kenapa deg-degan? Nanti bos PWK bilang tidak usah diperpanjang kontraknya. Anda nggak tahu info bahwa PWK kemarin sempat saya ganti. Saya mau ganti ketika saya jadi narasumber di PWK. Jadi tidak ada maling, adanya saya ganti Anda di PWK. Anda tidak tahu informasi itu? Cuma saya karena berbaik hati dengan Anda, saya bilang saya tidak mau kalau menggantikan posisi teman saya. Oke? Anda ini emang penghancur ya? Loh, kalau saya penghancur, saya iyain. Terus Anda bilang tidak? Siapa suruh minta naik harga? Bangsat anjing. Saya tidak ada minta naik harga ya. Manajemen saya yang meminta. Saya mau harga normal saja biar saya panjang di sini. Tapi saya baik kan berarti? Baik. Saya baik kan? Baik, alhamdulillah baik. Iya, saya bilang Pak, saya nggak apa-apa ganti PWK. Teman-teman saya ganti PWK tanpa dibayar, sengaja biar Anda cabut aja. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi kan tidak. Saya akhirnya dibikin konten sendiri, maling. Alhamdulillah. Bang Pras tetap di atas dengan harga baru. Bagus. Walaupun saya harganya di bawah, masih harga awal. Yanti. Tidak ada Yanti.
Masa nggak ada Yanti? Tidak ada Yanti, kekunci di kamar mandi di atas, kukunci. Biar dia nggak ngecekin kita. Udah kukunci. Bang Pras, abang nggak balik Padang nih? Rencana balik. Rencana balik. Aku mau nyekar. Mau bilang selamat Lebaran. Ini Lebaran tanpa ibu yang pertama. Yang pertama ya? Enggak, ini pertanyaan serius, dianya yang bikin bercanda. Ini pertama. Yang pertama nggak ada ibu. Oke. Nggak ada ibu. Bulan puasa kemarin, ibu saya banyak sekali memasakkan makanan-makanan enak. Di bulan puasa bulan tahun lalu? Puasa pertama. Di tahun lalu? Di tahun lalu, hari pertama sampai 30 hari kemudian makan santan. Emang bulan puasa tahun lalu abang di Padang? Bulan puasa tahun lalu? Aku di Padang. Sengaja pengen bertemu ibu. Terus ibu saya memasak santan setiap hari. 5 hari kemudian dia meninggal. Gara-gara santan. Enggak, aduh. Gara-gara santan. Gara-gara santan. Iya, tapi ini berarti puasa dan Lebaran pertama abang tanpa ibu. Tanpa ibu. Iya. Ayah masih tapi kan? Masih ada ayah. Masih. Oke. Aku udah bilang jangan bahas-bahas itu. Aku nggak bahas apa-apa. Oh, iya, aku cuma bilang maksudnya masih dengan ayah gitu kan. Ayahku ngefans sama kau soalnya pasti dia nonton di sini. Oh ya, orang cerdas, ngefansnya orang cerdas. Oh iya. Iya. Begitu. Iya. Emang anaknya nggak cerdas? Oh, sangat tidak. Ayah kan rektor. Iya, saya lulusan. Saya wisuda. Ya. Ya, jadi gitu. Jadi ya pasti senang lah sama mahasiswa yang lulus gitu. Alhamdulillah. Iya kan? Kalau rektor itu senang sama mahasiswa yang lulus. Anaknya nggak lulus, kau mau ngomong gitu kan? Iya. Ya emang anaknya nggak suka sekolah dari SD. Iya. SD. Saya nggak peduli itu, saya nggak mau bahas. Semua orang itu punya kecerdasan, entah di jalanan, entah di mana, entah di sekolah, pendidikan formal dan lain sebagainya. Semua orang punya kecerdasan masing-masing. Betul. Iya, itu ialah namanya takdir dan nasib. Ya, masalahnya adalah Anda udah goblok, nasib Anda bagus nggak? Itu yang kita nggak tahu. Bagus? Kita nggak tahu, nggak pernah tahu. Hari ini bagus, besok kita nggak tau. Kok itu doa namanya? Bukan doa, ini namanya ikhtiar. Enggak ikhtiar, itu kau doa. Kau menembak-nembak visioner, sosok visioner kau. Enggak visioner, ini orang memang tolol, susah ngobrolnya, ya Allah. Kau visioner, kau bilang-bilang masa depanku hancur. Anakku 2 nih. Loh, aku nggak bilang masa depan. Anakku 2. Masa dia nggak mau sekolah nanti tiba-tiba menghisap lem, tanggung jawab kau ya. Itu doa kau ya. Nggak ada doa gitu. Dia hisap lem, dia bikin lagu. Anda yang berdoa jadinya kayak gitu, ucapan kan doa. Emang tolol ini, ya Allah. Kenapa ya ada usulan untuk dia ya? Bang Pras, nih aku mau tanya, abang kalau kampung di Padang kota? Padang kota. Nah, itu suasana Lebaran di tempat yang sangat Islami seperti Padang itu kan seru banget ya. Betul. Apa yang paling sering abang rasain ketika Lebaran ya di Padang ya, dengan suasana yang hari-hari biasa aja sungguh Islami. Saya pernah ke Padang beberapa kali. Suasananya itu sangat Islami gitu. Apalagi bulan puasa. Apa yang sangat ciri khas lah? Main petasan. Masukin ke dalam rumah orang. Itu di Papua juga. Dar. Pantai siapa tuh? Oh, itu yang bakar baru lempar. Bakar dong. Bakar baru mercon. Gitu. Oh, yang panjang itu. Iya, ke rumah orang. Bukan ke langit gitu. Ke langit-langit rumah orang. Bukan ke langit. Brutal ya, itu brutal ya. Iya, kita kata, oh ini ditembakkan ke langit. Oh, ada langit-langit. Bolong-bolong tuh. Itu budayanya sama perang sarung. Perang sarung gitu ya. Perang sarung. Kalau itu kau kan pernah perang sarung? Bang, nggak usah, aku nggak pakai sarung. Kau pernah perang sarung? Bang Pras! Perang sarung. Nggak usah, itu kan kabel jatuh, Bang. Biarin aja. Astagfirullahaladzim, memang. Ini perang sarung. Kau nggak pernah, Wan? Gak pernah. Di Papua ada Gak pernah, goblok. Gak pernah. Udah dipakai, udah perang sarung itu, kayak gitu kan? Kayak gitu. Kayak gitu perang sarung, seru ya? Kayak gitu. Iya. Bang, tapi kan yang paling identik itu kenanya pas lagi belakang kepala. Aku incernya bahu, dia mundur. Itu perang sarung. Bang, itu tapi namanya. Kan identitas dari masing-masing wilayah ya. Itu sebenarnya ketika bulan puasa itu ada pada sahurnya. Sahur. Ada yang misalnya di wilayah-wilayah di Pulau Jawa itu biasa kan masyarakat pakai
apa gendang, Iya. pakai drum band, Iya. keliling-keliling. Buat bangunin orang sahur. Iya, kalau di Papua itu nongkrong sampai sahur. Nah. Atau sering itu paling sering di fak-fak ya. Itu liga sahur, futsal. Tapi futsalnya di jam sahur. Di jam sahur. Iya, jadi sambil menunggu sahur itu ada turnamen futsal. Oh, sehat kalau kalian ya. Di subuh hari kayaknya angin duduk deh. Main futsal di tengah malam menjelang sahur, ya angin duduk dong. Tapi emang sahur. Iya, liga sahur namanya. Nah, di Padang apa, Bang? Di Padang. Yang untuk sahur, yang identitas sahur lah. Kalau di Padang itu Enggak, itu apinya belum kena. Naikin dulu. Udah dibilang Sri Mulat kita nggak cocok. aku suka. Aku juga suka. Tapi nggak cocok. Suka Kalau sih di Padang suka. tuh asmara subuh. Apa tuh? Nggak ada di Ya jelasin dulu, baru abis itu ditanya, ada nggak? Oh iya. Kalau cuma nama doang, bingung apa asmara subuh. Asmara subuh itu biasanya setelah sholat subuh, kita jalan kaki dari masjid Ke pantai-pantai. ke pantai-pantai atau kemana lah jalan gitu rata. bersama cewek-cewek. Iya, itu begitu. di fak-fak namanya jalan. Nggak Bukan ada nama- asmara subuh. Anda kan kita pernah wawancara. Kalian tuh- Nama-nama simpel banget gitu. Kalian tuh- Jalan subuh, jalan di subuh hari jalan subuh. Nggak ada istilah asmara subuh dan lain. Kita lakuin apa? Jalan. Iya. Di apa? Setelah sholat subuh, jalan subuh. Kalian tuh tidak ingin memperindah nama. Nggak gitu ada, ya? nggak ada. Kita begitu polos. Kita begitu polos. Jalan subuh ya jalan ketika subuh. Liga sahur ada liga menjelang sahur, udah sepak bola. Nggak ada istilah-istilah macam-macam gitu. Itu asmara subuh. Itu hampir semua daerah ada ya. Hampir semua daerah sama tidur di masjid. Tidur di masjid. Ya, tidur di masjid Sampai sahur. sampai sahur. Sahur bareng sama Sampai remaja sahur masjid, bareng, ya. terus pulang pas sahur ditonjok orang tua. Begitu. Kemana kau bangsat Nah, kan dari ke tadi? masjid. Iya, tetap aja dia. Tapi nggak laporan. Tapi nggak lapor. Ya. Begitu. Tapi kalau ciri khas Rata-rata. Bang, ciri khas itu kan ciri khas di Padangnya gitu. Tapi kan masing-masing rumah punya ciri khas tersendiri. Ya. Artinya tadi kalau Abang bilang masak dan lain sebagainya, ya semua orang tua sih. Iya, Hampir masak. semua orang tua juga senang kalau masak untuk sahur anak-anaknya gitu. Tapi ada nggak yang paling Abang sukai suasana dalam rumah ketika bulan puasa? Sama ibu terutama. Bukan bulan puasa, malah lebarannya. Kalau Lebarannya di masa lebaran, itu biasanya anak-anak kecil datang ke rumah-rumah tetangga untuk minta duit. Kayak angpau kalau Imlek. Ampau kalau Imlek. Jadi kita datang, terus kita ketok, dia kasih 100, 500, udah dikumpulin. Itu kayak budaya. Emang budayanya emang Tapi ngemis. duit berupanya Ngemis dong itu. bukan budaya ngemis, itu namanya bagi-bagi rezeki ketika Oh, hari bagi-bagi kemenangan. rezeki. Oh, iya. begitu. Tapi kalau di sana berarti duit ya? Yang Duit. dikasih? Duit. Oh, Kadang kalau seandainya dikasih kue, kita ngumpat. Wah, beda Ngumpat. banget. Akot. Beda banget. Begitu. Kalau kita memang incarannya adalah minuman-minuman kaleng yang di mana rumah kita juga ada. Tapi Tapi kayaknya lebih enak minuman kaleng di rumah tetangga. Jadi kadang kita jalan nih, kita lebaran tuh di saku-saku tuh kantong plastik yang merah, yang gede, merah kanan, hitam kiri. Untuk ketika tuan rumah masuk bikin teh, kita tuang tuh di kantong plastik. Padahal di rumah kita kue yang sama ada. Nggak, kalau di Padang duit. Duit ya. Kalau di Padang duit, jadi dikasih duit ntar dikumpulin. Tapi kalau duit nih kita nggak bisa ini Bang, nggak bisa kita pantau. Kenapa? Nggak bisa ya kan, nggak mungkin orang tiba-tiba kita lihat di tempat sampahnya ada amplop atau ada duit, oh ini rumah ini kasih duit, kan nggak mungkin. Kalau di sana kita karena incarnya minuman kaleng, kita pantau dari tempat sampahnya. Oh, kalau Wah, banyak nih. Ada nih minuman kaleng, berarti di dalam dikasih minuman kaleng juga. Oh, begitu. Ah iya, kalau kok tidak ada apa-apa, ini pasti teh manis. Kita tidak usah ke rumah ini walaupun banyak salah. Kita juga kadang ngeliat, datang kasih duit, pas masuk rumah kedua, wah dia pelit, jangan ke situ. Nah, jadi nggak ke situ. Biasanya begitu. Nggak bakal ke situ ya? Nggak bakal ke situ. Kalau ibunya pelit, dari awal sudah pelit, Ya. tidak akan ngasih. Tapi itu ke gitu. keluarga apa ke tetangga? Tetangga. Ke tetangga. Semua tetangga. Namanya menambang. Iya, Kak. Menambang. Menambang. Menambang itu menabung.
Mengambil lah, Iya. gitu. Iya, kan mirip-mirip bahasa-bahasa kita. Iya. Pitis. Di Papua pitis. Pitis. Oh, pitis. Kalau di Padang piti. Piti. Kurang Iya. es doang gitu. Iya. Terus apa lagi yang kalau cepat apa? Capek. Bagara. Bagara. Apa? Bercanda. Iya, bercanda bagara. Bercanda bagara juga. Bagara. Oh, hampir sama ya. Gua ini Padahal cari kita gara-gara jauh tuh, sekali ya. gua ini paling bagara ya. Oh. Itu cari masalah, ya kan? Iya. Bagara itu. Bakira. Bakira tuh pergi. Oh iya betul. Sama. Itu aku bingung tuh. Di Padang juga, tapi kalau di Padang bakiro. Bakiro, Bakiro. pakai O kan? Iya, Tapi pakai kan O. serapan katanya sama. Iya, Cuma Bakira. karena pakai O gitu. Mana sudah ketong Bakira? Ketong pergi. Begitu. Iya. Tapi di Papua kalau seandainya mau menikah membeli juga. Cewek ke cowok? Iya. Enggak. Oh, enggak. Pada budayanya, kalau menikah budayanya hampir sama dengan kalau pas akadnya ya, budayanya sama dengan Betawi. Gimana tuh? Palang pintu. Pantun-pantun juga? Nggak pantun tapi adu kekuatan. Sumpah. Ini di Palang nih, kayu gede nih. Tapi ini bukan, aku nggak tahu Papua lain ya. Ini untuk fak-fak doang. Untuk fak-fak ya? Untuk fak-fak doang. Jadi dia sudah begini nih. Bambu panjang. Begini, Iya. bambu panjang. Bambu panjang, nih pengantin nih diantar sama keluarganya. Main pukul-pukulan? Bukan main pukul-pukulan. Terus? Keluarga dari pihak cewek, kan ini kan di rumah cewek. Itu udah pegang bambu di palang. Emang palang. Oh, Kita main dorong-dorongan? palang di depan pintu. Kasih 100.000 kita mundur dikit. Oh. Kasih 200.000 kita mundur Mundur dikit. lagi. Iya, pokoknya apa permintaan kita? 500, pokoknya 500. Baru mundur. Baru keluarga cewek, nih 500 baru. Sayo masuk gitu. Hampir sama Nah, bedanya tapi dengan kalau kan biasanya baju-baju pengantin atau keluarga pengantin itu kan baju-baju yang panjang. Iya. Yang nggak ada sakunya. Kadang mereka nggak bawa duit. Itu adu kekuatan tuh. Aku pernah tetanggaku nih, Bang. Tetanggaku sampai keluarga cowok ini mau tarik pengantinnya untuk pulang, kita nggak boleh nikah hari ini. Nggak jadi. Bisa batal. Marah karena marah. Anjir. Nggak boleh. Nah, habis akad mau masuk ke kamar untuk jemput pengantin cewek. Pengantin. Gitu lagi. Pintu Ada dikunci. Dari ventilasi 100.000. Dikasih 100.000. Baru kuncinya. Belum bukanya lama. Gitu. Jadi malah pintu gitu. Ini semuanya. saya tidak menertawakan, tapi seru. memang seru sekali. Iya, sebenarnya. paling- Tertawa saya barusan ini karena seru ya, Iya. bukan menertawakan. Nah, kalau malamnya habis resepsinya, Iya. biasa malam 3 baru kayak Padang. Oh. Joget. Joget. Biasanya. Iya kan, Padang juga gitu Di kan? rumah resepsi itu. Di rumah si cewek. Dan ada pengantin cowoknya juga. Dua-duanya Itu yang bikin susah si cowok dan ceweknya untuk hendrut. ada. Iya, makanya tidak ada istilah malam pertama di sana. Betul. Malam betul. sebisanya. Karena biasanya hari kedua, hari ketiga keluarga masih banyak. Oh, iya. Iya, jadi nggak bisa. Masa tiba-tiba keluar subuh mandi kan? Sama seperti Ketahuan saya, dong. sama kayak aku sama istriku dulu. Waktu aku nikah, orang-orang masih banyak di luar. Tapi ini sudah mulai berdiri. Masuk. Tidak bisa. Bisa. Kok bisa? Tapi diam-diam. Oh. Tapi ketahuan dong. Ya, ketahuan gak ketahuannya mereka juga udah mengerti. sah ini. Sudah sah ini. Udah sah gitu. Gitu. Nah, apa gitu balik ke suasana Lebaran. Suasana Padang secara keseluruhan itu bisa digambarkan semua orang gitu. Tetapi makanya saya bilang di rumah per rumah itu banyak yang nggak tahu. Nih paling momentum. Ini Lebaran pertama tanpa ibu kan. Di lebaran-lebaran sebelumnya ketika pulang sholat Id, abang ke rumah mertua dulu apa ke rumah sendiri dulu? Nggak sholat id. Seolah-olah sholat. Nih, kita berbicara setelah sholat Id. Nggak perlu dijelaskan Anda sholat apa nggak, tolong ya. Kita bicaranya setelah orang pulang sholat Id. Iya, Anda iya. mau tidur, itu tuh urusan Anda gitu. Setelah suasana sholat Id kan, kalau di sini ada sungkeman, ada apa. Nah, apa tuh? Biasa kan Nggak ada sungkeman. Terus, Makan aja udah. salam ibu nggak? Salam. Salim ibu. Dah, makan. Minta maaf. Nggak ada. Budaya keluargaku tuh nggak ada yang Ibu,
Maafkan aku selama bulan puasa Oh iya ini. iya, nggak Nanti habis puasa aku mabuk lagi gitu. Nggak ada, Cok. nggak sampai maksudnya nggak sampai nangis juga gitu paling Iya. tidak. Tapi biasanya Nggak ada. Ada yang ketika salim terus Iya. Mungkin ada beberapa budaya di Padang itu yang ada yang sungkeman. Oke. Tapi dari keluarga aku pribadi itu emang cukup rebel lah. Maksudnya ya kita menghargai agama kita. Tapi nggak ada yang sungkeman menurutku. Ya selamat lebaran, kita salam, ya sudah masing-masing. Ibuku masak, istriku bantuin ibuku masak, aku pergi mabok gitu. itu nggak perlu dibilang, Bang. Aku udah jaga-jaga Anda tetap bilang mabuk dan lain sebagainya. Tahan aja untuk diri sendiri. Oh iya. Itu aib Anda. Allah udah jaga, Anda yang bongkar. Oh iya. Sorry. Astagfirullahaladzim, emosi saya di sini nih. Ya tapi kan saya sudah tidak seperti itu. Itu kan dulu. Iya. Di zaman aku tuh penyesalan terbesarku adalah di saat ibuku meninggal aku mabok. Ya itu penyesalan terbesar bagi abang. Penyesalan terbesar, sangat terbesarku. Makanya ketika di besok ini di show abang, abang akan lebih ke deep untuk ngomongin itu. Ya, aku banyak punya kesalahan sama ibuku, menurutku. Selama aku selalu membantah apa ya? Aduh, aku tuh udah nggak bisa nangis lagi masalah-masalah kayak gini. Sama aku tetap nangis. Lanjut. Ya, semua apa omongan dari ibuku banyaknya aku langgar dulu. Oke. Bukan berarti aku tidak sayang sama ibuku, tapi aku nggak tahu ternyata ibuku secepat itu perginya. Aja nggak ada yang tahu kan? Iya, umur kan nggak ada yang tahu. Aku ngerasa kayak ibuku masih muda gitu. Ya sudah, aku akan menjalani hidupku sesuai yang aku inginkan. Walaupun abang tahu yang abang inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Sangat. Abang sadar itu? Aku sadar. Ya setiap hari ibuku bilang, sudahlah berhentilah kau minum-minum seperti ini. Iya, aku akan berhenti. Gitu. Oke. Nah jadi apa yang terjadi sangat cepat sekali di saat ibuku meninggal menurutku. Ini aku ceritain. Ini sudah sering aku ceritain ya. Orang-orang kan ini belum pernah aku ceritain. Nah, ini udah sering aku ceritain. Ya. Ada hal yang seharusnya dia nggak perlu omongin, tetap dia omongin gitu. Ya ini aku perlu omongin buat pelajaran juga buat kayak orang-orang. itu. Ini udah sering gue ceritain, itu kan nggak perlu keluar dari mulut Anda kan. Ngomong aja gitu. Hari dimana ibuku meninggal itu adalah mabuk ternikmatku. Karena? Ya nggak tahu. Menurut abang aja? Menurutku aja. Aku tahu kenapa itu ternikmat. Kenapa? Karena ada beberapa setan bersama Anda. Setan yang secara setan betul. Iya, aku percaya itu. Terus? Aku mabuk, aku melakukan hal sesukaku. Terus aku pulang jam 2:30 pagi, terus tiba-tiba ibuku sekarat. Tiba-tiba loh ini. Tiba-tiba. Ya maksudnya aku percaya sekarang kalian tidak boleh terlalu bahagia dan tidak boleh terlalu sedih menurutku. Di hari ibuku meninggal, aku terlalu bahagia. Nah mungkin saat-saat ini kita bahagia nih. Bentar, bahagianya saya disclaimer dulu. Bahagianya sebelum ibu meninggal. Sebelum ibu meninggal. Karena bulan puasa di saat sebelum ibu meninggal itu puasa ternikmat menurutku. Untuk mencari dosa. Di mana orang mencari pahala, orang berpuasa. Aku mabuk. Selama bulan puasa tuh aku mabuk. Oke. Bangun tidur, enak. Terus? Buka puasa aku juga ikut buka puasa. Dan tiba-tiba saja ibuku meninggal. Itu merupakan penyesalan terbesar ya? Terbesar. Momen itu? Momen itu. Yang dimana show nanti, mengapa Pras Teguh tidak pecicilan? Pras Teguh lebih deep? Tidak, aku tetap akan pecicilan. Oh, akan pecicilan? Iya. Itu saya pancing Tidak Anda. mungkin aku menjadi Saya Benny di pancing Anda Tiki-Viti. karena itu banyak pertanyaan. Enggak. Aku akan menceritakan dari aku lahir sampai ibuku meninggal. Dengan suasana komedi yang sesuai dengan Pras Teguh. Yang pecicilan itu? Iya. Oke. Begitu. Abang kan punya anak nih. Banyak orang yang ketika melakukan sesuatu, maksudnya kita mirip-mirip lah gitu. Maksudnya banyak dosa dan lain sebagainya dengan orang tua dan lain sebagainya gitu.
Tapi kan ada sesuatu titik di mana kita sadar bahwa apa yang aku lakukan itu salah. Dan abang tadi bilang abang mengakui itu bahwa itu salah gitu. Nah untuk anak-anak, 2 ponakan saya, Gohan dan Nuga, apakah Pras Teguh akan menjadi Pras Teguh itu untuk mereka? Enggak. Apakah Pras Teguh akan sebentar dulu karena kita betul ada iklan. Ini agak cepet ya sedikit ya. Ya ini ekonomi karena ini bunyinya lebih ekonomi. kasar. Begitu. Bunyinya lebih kasar. Ya. Kita betul. lagi syuting dekat stasiun Jatinegara. Jatinegara. Ya. Bagus. Tempat apa ini, Bro? Dipotong jok saya. Kan negara apa dulu? Oh, ini adalah negara Apa? Gak mulai saya ini lagi. Bro. Oke, udah kita udah nggak ada jokes kereta abis ini, bodoh amat sama kereta lewat. Itu kecabut tuh, itu. mana? Masukin di saku. Clip on. Udah biarin aja. Sini aja ya. Dapat bintang tabung kayak begini. Soalnya di atas Kan nggak ada kalau pakai Anda clip on. dekatin itu ke situ frekuensinya bermasalah. Nah, udah. Anda ini senior saya loh, tolonglah berlaku seperti senior lah. Masalahnya di atas nggak ada yang pakai begini-begini, Bro. Iya, ada mic itu kan. Iya, Melatih ada Anda mic. untuk manja. Kita lanjut nih, Bang. Iya. Gohan sama Nuga. Abang pengen mereka seperti apa? Seperti kalau abang latar belakang Padang, tetapi abang tidak seperti saya nggak bisa bilang tidak seperti orang Padang pada umumnya gitu. Maksudnya Padang terkenal dengan Islaminya dan abang mengakui bahwa abang tidak seperti itu, iya kan? Apakah abang pengen Nuga dan Gohan itu untuk 180 derajat berbeda dengan abang? Ada anak yang rajin beribadah, anak yang suka suka dengan agama, taat sama orang tua. Apakah abang pengen seperti itu? Pengen lah, ya maksudku Gohan di umur 5 tahun ini udah mulai masuk ikrok 2 dari istriku. Oke. Dari istriku, maksudnya aku yakin istriku tidak mau anakku menjadi sepertiku. Walaupun dia pengen menjadi seniman yang di jalannya masih benar gitu. Tidak brutal sepertiku. Itu dia, tapi yang kutakutkan dari anakku adalah narkoba aja. Terserah dia mau menjadi apa, asal dia menjadi orang baik dan tidak narkoba. Ya, artinya tidak ada pakem yang jelas dong berarti dari abang untuk anak-anak. Kalau abang tahu abang seperti A misalnya, aku misalnya seperti A, aku nggak mau anak-anakku untuk begini sehingga aku arahin begini. Anakku tuh masih kecil sekali, Mat. Tentu saja masih kecil. Jadi aku tuh nggak di umur dia ini sekarang saya belajar ya, bukan saya menggurui ya. Saya belajar, saya nanya karena saya belajar suatu saat saya punya anak. Karena di pikiranku, anakku tuh masih kecil sekali. Jadi kalau seandainya aku, ayo Gohan, kamu harus menjadi pemain bola. Sekarang aku masukkan kamu di SSB. Siapa tahu besoknya jadi perampok. Itu mulut itu kusiram pakai ini ya. Iya benar, tapi itu mah omongan itu doa. Makanya sekarang apa yang dia senangi, ya udah aku ikutkan. Sekarang dia suka lagi belajar bahasa Inggris loh yang dia suka. Aku bahasa Inggrisku 4. Aku juga nggak tahu bahasa Inggris. Nah, makanya di sini kita sama goblok. Aku ke Australia bisu aku. Ke Australia, ke Thailand hilang jalan aku, pulangnya malam. Makanya kemarin aku sempat ngobrol sama Ozarangkuti, terus dia tiba, ini mental service ya, ngomong apa kan, jeng? Iya. Tolong pakai bahasa Indonesia yang baik. Staycation. Padahal kan bisa mental dibilang, illness. bisa dibilang baku juki ya. Staycation. Aku nggak ngerti lah pokoknya. Tapi menurutku adalah anakku sekarang lagi sangat kalau yang Gohan kan tumbuhnya lagi sangat pesat sekali ya. Yang pasti kalau aku karena masa-masa tumbuh kembang dia kan saat ini. Aku lebih mendekatkan dia ke agama. Jujur aku. Iya. Jujur. Kenapa? Karena abang tahu abang kurang di situ atau kurang? Sangat kurang. Sehingga abang menyesali itu. Oh iya dong. Oke. Oh iya dong. Aku nggak bisa ngaji, Mat. Iya, ngapa? Banyak orang yang nggak bisa ngaji. Nah, aku takut anakku juga tidak bisa ngaji. Oke. Begitu loh. Makanya aku memilih Ai karena dia khatam Quran 5 kali, Mat. Masya Allah. Aku bisa memilih wanita-wanita lain yang cantik, kayaknya tapi tidak tahu
Saya butuh ngobrol sama Kak Ai nih kayaknya. Makanya. Kok bisa dia menerima ya? Dia bisa menerimaku karena Saya aku tulus. Mau ajak Kak Ai ke sini deh. Karena aku tulus. Satu lagi karena semua keuanganku ku kasih ke dia, makanya dia mau sama aku. Ya tapi kan keuangan Anda baru oke ketika stand up, sebelum stand up kan Anda udah sama dia. Masih oke. Oh, Dari ambil orang duit tua Bapak, gua. rekor. Oh, korupsi uang universitas. Bukan bapaknya tapi anaknya yang ambil uang universitas sehingga pendidikan mahal di Indonesia. Ya itulah maksudnya. Aku memilih istriku biar dia bisa mendidik anakku lebih baik. Karena jujur aku di umur anakku 7 tahun, aku pengen dia barengku terus. Oke. Anak di atas umur 7 tahun sepertinya dia, apalagi laki-laki, harusnya dia lebih banyak sama bapaknya. Tapi anak laki-laki lebih banyak sama ibunya. Sekarang. Abang juga gitu kan? Betul. Sampai sekarang aku malah. Iya. Aku jujur ya. Sampai dewasa. Terkadang aku bawa mobil sendiri, misalnya aku mau pergi kerja, keingat ibuku, aku masih bisa menangis. Oke. Yang paling sebenarnya iya saya tidak tahu abang pernah kepikiran apa enggak. Karena tidak ada ilmu yang abang serap dari rumah. Maksudnya nasihat-nasihat orang tua kan apa gitu. Oh ya, gitu doang. Ya. Tapi apa ilmu atau nasihat dari ibu yang abang akan lanjutkan ke Nuga sama Gohan? Yang menurut abang, kenapa dulu saya nggak ikuti nasihat ini? Gitu. Enggak, aku selalu ngikutin nasihat ibuku kecuali yang kayak entahlah ya. Ya itu nggak ngikutin namanya, hah? Enggak, ada satu ini. Yang abang mau melanjutkan nih, bahwa ini dari nenek kalian. Kalian mungkin tidak akan besar dengan nenek kalian, tetapi ini kata-kata dari nenek kalian yang ayah teruskan ke kalian. Kata-kata dari ibuku adalah hati-hati dengan wanita. Oke. Itu saja. Mungkin harta kau bisa menguasai harta dengan cara kau sendiri, tapi kau tidak akan bisa menguasai wanita. Artinya harus berimbang ya. Ini bukan merendahkan Imbang, wanita dan lain sebagainya kan? Karena yang ngomong ini juga dari wanita gitu kan, dari ibu kan. Iya, aku tidak merendahkan wanita, tapi ibuku bilang wanita itu adalah racun. Itu saja. Itu yang abang akan lanjutkan kepada 2 anak laki-laki ini. Anakku pasti. Aku tidak pernah memperawankan wanita, Mat. Ini aku jujur nih, Mat. Ini pelajaran dari ibuku yang sangat kuambil, Mat. Ya. Ya. Kamu pacaran, boleh saja. Kamu cium, boleh saja. Asal jangan kamu belah semangkanya. Oke. Ya. Itu yang kupegang. Ya. Itu untuk laki-laki yang dewasa ya, nasihat-nasihat untuk laki-laki dewasa. Tidak, aku dari kecil aku dibilang gitu, Mat. Iya, ketika bertumbuh, artinya tidak mungkin abang 5 tahun ibu bilang gitu. SMP aku dikasih Nah tahu. iya, itu tumbuh dewasa. Hah? SMP. Remaja lah, remaja. Ibuku bilang gitu. Kamu pacaran sama cewek nih, jangan sekali-sekali kamu sentuh wanita itu. Oke. Karena kalau kamu sekali menderkan wanita itu, akan ada lainnya. Itu yang yang abang pikir bahwa ini anak laki-laki saya. Justru sebenarnya itu kata-kata yang justru meninggikan wanita ya. Betul. Dari ibu, artinya bahwa jagalah wanita itu. Jagalah wanita itu. Itu apalagi misalnya nih, aku SMA, SMP saja sudah boleh pacaran. Dibiarkan sama ibuku. Tapi selalu mengingatkan setiap saat, jangan kamu dia. Oke. Itu aja. Karena itu lebih dari narkoba menurut ibuku. Oke. Itu mungkin. Oke. Terserah kamu mau berteman dengan siapapun. Dan satu lagi pelajaran dari ibuku, ketika kamu sudah menjadi orang tua, semua teman-teman dari anakmu adalah juga temanmu sendiri. Ya. Itu dia. Kan, Sehingga sorry nih, aku tidak menuduh. Kita bisa masuk ke dalam dunia mereka juga. Iya. Berteman dengan mereka sehingga Betul. tahu apa pergerakan mereka. Betul. Itu dia. Kan banyak beberapa orang Saya tua. belajar nih, ini saya belajar. Iya, saya jadi belum punya, kan? dari ibuku tuh Ya. gitu. Jadi misalnya aku bawa temanku, dia juga nanya, "Kamu bagaimana apa segala macam." "Oh, kamu juga kurang ajar, saya juga kurang ajar. Asal jangan wanita didirt." Selalu ngomong gitu. Oke. Itu aja. Oke, itu poin yang akan abang lanjutkan kepada Gohan dan juga Nuga. Nah, Betul. bang, kita tinggalkan rumah kita lebih luas lagi. Padang itu kan terkenal dengan Islam yang sangat kental. Iya. Iya kan? Iya. Ini saya bertanya di orang Padang loh. Iya. Apa yang membuat Padang itu begitu kental dengan Islam, begitu kental dengan, kita nggak bilang setiap orang baik dan buruk ya. Ini kita bilang nuansanya, suasananya. Artinya
kita bisa ketika datang ke kota itu, wah suasananya Islami banget ya. Islami gitu. banget. Nah, rata-rata berjilbab, mayoritas Muslim, bahkan ya penduduk asli ada yang non Muslim. Banyak juga sebenarnya. Banyak Ada ya? kita ada pecinan ada. Oh ada ya? Itu Ada penduduk di sini. asli Padang juga. Artinya toleransi Tidak di sana dong. berjalan dengan baik-baik saja. Iya, maksudnya kalau ada orang Padang yang bukan Ini aku cerita pengalamanku aja ya. iya, ini Aku pribadi. cerita pengalamanku aja. Aku nggak tahu ya, mungkin di zaman sekarang toleransi di Kota Padang atau di Sumatera Barat sudah mulai membaik menurutku. Oke. Cuman di saat aku kecil, ini aku pernah punya pengalaman di saat aku membawa teman-temanku ke rumah nenekku. Terus di depan rumahku itu ada orang Kristiani. Terus mereka menunjuk, wah itu Kristen, itu akan menjadi batu. Dia akan disiksa di neraka. Oke. Jadi kan maksudnya stereotip di Sumatera Barat sepertinya menurutku masih ada seperti itu. Cuman sekarang sudah menjadi lebih baik. Oke. Itu pengalaman pribadi. Itu pengalaman pribadi. Oke. Dan di umur aku yang masih SD di saat itu aku udah kesel. Ya sudah, agama mereka. Tapi yang menjadi saya penasaran kenapa sangat kental dengan Islami itu pasti kan turun temurun ya. Syarat bersandi kitabullah. Apa tuh? Iya, emang kita tuh emang berlandaskan dari hadis dan Al-Qur'an, Bro. Oke. Jadi itu mungkin jadi pegangan Iya. semua. Artinya didikan rumah, setiap rumah juga seperti itu kan? Semuanya seperti itu karena kita punya syarat di Minang itu adalah pandai membaca Al-Qur'an dan pandai basile. Oke. Bersilat. Iya. Dan ini udah dari cerita, maksudnya bukan baru sekarang ada. Artinya turun temurun itu dari zaman kerajaan, Iya, dari betul. zaman tokoh-tokoh nasional. Betul. Ya menurutku spesial dari Minangkabau yang walaupun ya Apa? Oh, mau. Silakan. Kalau mau ngejokes itu silakan. tidak. Kita balik lagi ya. Ya. Ya menurutku spesialnya dari Minangkabau itu adalah agama Islamnya yang tidak pernah pudar menurutku. Tapi aku nggak tahu ya, sejauh ini makin kesini warga di situ semakin menerima perbedaan. Menurutku, Ya. aku nggak tahu yang lain. Walaupun ada beberapa yang, wah janganlah berteman dengan mereka, dia itu adalah Kristen. Ya tapi aku tetap berteman dengan orang-orang Cina di sana. Oke. Ya menurut aku mereka Berteman baik-baik dengan kok. siapa aja gitu. ya? Siapa aja, Oke. mereka baik-baik kok. Tapi kalau misalnya kita tarik ke di Padang itu terkenal dengan orang-orang hebat loh. Makanya saya kaget tuh pas ketemu dia nih. Padang itu sumbernya tokoh-tokoh nasional yang pemikirannya luar biasa. Betul. Buya Hamka dan lain sebagainya. Valdo Maldini. Kita bicarain dulu. Yang itu tidak diterima. Maksudnya kecerdasan mereka itu luar biasa dan mereka itu ikut membantu untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia. Artinya, saya pernah ke Bengkulu ke tempat pertemuannya Buya Hamka sama Soekarno. Oh ini rumahnya di ruang tamu ini mereka bertemu nih. Buya Hamka datang dari Padang dan bertemu dengan Bung Karno. Artinya banyak pemikiran-pemikiran yang nggak hanya agamis, tapi nasionalis. Iya. Nah itu beradu nggak di sana? Artinya kan sekarang kita mendengar seolah-olah Padang itu tidak nasionalis, seolah-olah ya, yang citra yang dibangun dan lain sebagainya gitu. Dari beberapa pidato-pidato ketua umum partai ya, Anda tahu kan maksud saya? Saya paham Sangat sekali. paham ya, Sangat paham sekali. dari pidato-pidato partai saya seolah-olah gitu. Iya. Tapi padahal tokoh-tokoh nasionalis itu banyak dari Padang gitu. Betul. Sebagai orang Padang, Anda menerima nggak dengan dicap bahwa tidak nasionalis dan lain sebagainya? Sebenarnya Pribadi, ini saya pribadi. Iya, sebenarnya gini ya, kalau aku pribadi sendiri, aku pengen Sumatera Barat itu lebih open. Ya. Berarti Bang Pras Tidak, tidak mengakui? Tidak, aku tidak. Lebih open ini dalam artian apa? Lebih menerima. Kenapa? Kenapa? Aku takut salah ngomong sih. Aku takut salah ngomong. Lanjut dong. Asli. Nggak apa-apa, ini pendapat pribadi loh. Iya, maksudku bagus sih. Sebenarnya Sumatera Barat itu masih memegang budayanya yang sangat erat sekali. Oke. Ya, Islam. Oke. Cuman
emang ada beberapa teman-teman kita yang di sana yang terlalu memegang adatnya, ya, dibanding membuka pikiran untuk pemerintahan yang sekarang. Sorry nih, aku tidak bilang pemerintahan sekarang. Gak usah disclaimer Ya, gitu, orang Anda, ngerti. biarin. Mampus. Aku malu sekali nih, bro. Karena Anda pernah bertemu dengan pemerintahan yang sekarang. Menurut aku pemerintahan Pernah bertemu empat mata makan malam kan? enggak, Padang menurutku semakin kesini, Sumatera Barat lah ya, lebih tepatnya, makin terbuka. Walaupun ada beberapa hal-hal untuk sebenarnya niat orang-orang yang berpikiran terbuka untuk memajukan Sumatera Barat itu nggak bisa diterima. Aku nggak tahu alasannya ya. Kita contoh saja, Indomaret ada nggak di Padang? Ya di Papua juga nggak ada, Ambon juga nggak ada. Kita bahas Padang dulu. Oke. Ya, Iya. nggak usah ke situ. Itu urusan Anda. Oh, ya. Di Padang. Itu juga urusan Anda. Lah gimana? Ya tapi kan Anda nanya saya. Gimana? Indomaret ada nggak di Padang? Nggak ada. Alfamart ada nggak di Padang? Karena niatnya mungkin lebih mengutamakan perekonomian orang-orang asli dari situ. Oke. Ya aku nggak tahu ya. Yang akhirnya dibikin, sorry nih, ada Minang Mart. Oke. Begitu. Kita sama saja sepertinya, cuman dikelola dengan pemerintah di situ mungkin. Ya itulah, mungkin beberapa adat di situ nggak bisa digoyang sampai kiamat menurutku. Beberapa adat ya? Beberapa adat. Contoh saja lah, ini ada beberapa tanah mungkin bisa dijadikan mall atau bisa dijadikan jalan tol yang akhirnya tidak jadi karena ini tanah adat. Sebenarnya kan kalau kita berpikir luas, wah ini akan memudahkan akses kita untuk ke daerah lain. Benar nggak? Ini contoh ya. Ini aku bisa jadi salah. Sorry kalau aku ngomong ini. Ada pembangunan tol dari Padang ke Pekanbaru. Oke. Ya. Itu banyak ditentang karena nantinya takutnya jalan tol ini memudahkan orang jalan ke situ dan jalan yang dulu biasa kita lewati, pedagang-pedagang yang di jalan biasa sudah tidak punya pendapatan lagi. Satu sisi bener bro, satu sisi buat orang yang pengen cepet jalan ya jadi kesusahan. Gimana menurut Anda? Ya artinya ada tradisi-tradisi yang tidak bisa dibongkar gitu. Secara pemikiran. Iya. Secara pemikirannya, Iya. secara apa turun temurunnya bahwa lebih utamakan A daripada B Iya. karena sejarah yang begini Iya. gitu kan. Tapi Bang, kalau kita masuk ke Islam yang kuat gitu di Padang ya. Islam yang kuat dipadu dengan orang yang cerdas-cerdas gitu. Menurutku Padang adalah salah satu tempat untuk modernnya Islam. Artinya pemikiran Betul. yang bukan pemikiran ya apa ya? Aduh, saya takut salah ngomong lagi. Secara apa namanya? Juga, kan? Enggak. Maksud saya Islam yang rahmatan lil alamin itu kita bisa mulai dari daerah-daerah sana gitu. Betul. Artinya orang Padang itu jago secara pemikiran. Orang Padang itu memegang tradisi dan budaya yang kuat dipadu dengan agama juga yang oke. Artinya tiga dasarnya ini sangat luar biasa. Iya. Kalaupun mereka merantau sukses. Iya. 4 dasar nih. Betul. Merantau pun itu kita punya dasar taimpi nak diate. Maksudnya jangan mau lu merantau ke tanah Jawa ini menjadi orang yang di bawah. Harus di Lu atas. harus di atas. Ke tanah Jawa aja, ke tempat lain nggak apa-apa di bawah. Kemana aja? Oh, kemana aja? Kemana aja? Patokannya ini. Iya. Ya Jakarta lah. Iya, Sentris dulu lah. kan Jakarta sentris. Iya, Jakarta sentris lah ya. Pokoknya kita sampai di sini apapun caranya kita harus sukses. Oke. Menurutku. Jangan pulang sebelum lu menjadi orang sukses. Itu. Iya. Dan yang paling saya sukai ini, salah satu yang dari saya baca toko-toko dari Padang dan lain sebagainya, adalah bahwa mereka ini tidak sama secara pemikiran, secara konsep, tapi mereka mau duduk sama-sama. Betul. Nah, yang saya mau tanya ke Bang Pras, oke, kita bicara Islam di Padang. Islam di Padang ini apakah aman-aman aja? Ini Islam dengan Islam nih. Kan kita tahu dalam Islam ada perbedaan mazhab, kemudian perbedaan ormas, perbedaan pemahaman dan lain sebagainya. Nah, di antara
kelompok-kelompok Islam di Padang ini apakah masih memegang teguh itu? Artinya mereka beda tapi duduk bersama. Duduk bersama. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, itu yang nggak apa-apa. Kita duduk nih, kita debat. Keluar kita ya bunuh-bunuhan. Oh tidak, kita Udah bagus itu loh narasinya. Suka bikin edit. Enggak. Ya habis itu kita keluar ya berteman. Terbaik dari selama wawancara ini ada di poin itu. Anda rusakin juga poin itu. Enggak, ya habis itu kita berteman lagi. Ya ada yang wah tidak, agama itu harus seperti ini. Sepertinya anak muda di Padang ini harus kita bentuk seperti ini. Iya, walaupun seandainya banyak beda pendapat, di luar kita tetap berteman. Di luar Pak Minangnya? Di luar tanah Minang? Iya di luar tanah Minang atau di tanah Minang? Kita bikin forum nih. Ya, nah gini Bang, kadang-kadang nih kita merantau. Padahal dulu musuhan di kampung. Iya. Tapi ketika jadi akur banget, jadi dekat banget ketika di tanah rantau. Betul. Nah, di Minang itu yang saya mau tanyakan, di dalam Minang sendiri. Di dalam Minang sendiri itu perbedaan pendapat ini menjadi hal yang wajar dan duduk bersama sambil minum teh talui. Wajar. Main gaplek yang balak. Wajar. Main itu kan pak bunyi. Wajar. Misalnya kita bercanda. Gua nggak suka dengan cara lu seperti ini. Gue juga nggak suka dengan cara lu gini. Bla 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 bla. Habis itu tertawa di luar pulang bareng. Berarti artinya tradisi dari tokoh-tokoh nasional dari Padang yang bahwa mereka punya pemahaman masing-masing, tetapi mereka tetap bersatu untuk Indonesia saat itu. Betul. Itu Orang tetap Minang terbawa sampai sekarang. Betul. Orang Minang itu suka melawan arus, itu aja. Suka melawan arus. Misalnya nih, tapi tidak bermusuhan. Tidak bermusuhan. Si A punya ide lebih baik. Aku akan berpikir bagaimana caranya lebih baik lagi. Itu sehat dong. Sehat. Makanya itu kata yang taimpi nak diate. Jarang banget. Wah, setuju nih. Enggak. Setuju nih. Tapi ada pembukaan diskusi di situ. Ada pembukaan diskusi. Begitu orang Minang. Oke, luar biasa sih. Kapan-kapan lah saya di sana sebulan gitu ya. Makanya. Kita kita ke Bukit Tinggi. Betul. Belajar di sana. Mekahnya nasi Padang kan di Bukit Tinggi tuh. Oh iya ya. Yoi. Nasi Padang. Kolesterol di situ semua. Saya makan nasi Padang di Padang bingung, saya kayak rasa biasa. Iya. Kenapa kita nggak makan coto aja deh atau apa gitu? Nggak ada. Iya. Tretan Muslim main ke Padang pengen pulang langsung. Iya. Setiap hari makan nasi Padang. Saya misalnya makan sagu di Papua itu rasanya biasa aja, tapi makan sagu di sini, wah enak banget ya gitu. Sama kayak ke Padang gitu. Enggak, kalau aku beda. Aku kalau makan nasi Padang di sini selalu aku bandingkan, tidak enak di sini. Ya kan Anda orang Padang. Oh iya, sama ya, sagu juga saya orang Papua. Makanya, kau lebih bilang. Iya. Sagu di sini lebih enak. Kok bisa-bisanya bilang sagu di sini lebih enak? Tapi sagu di sini maksudnya yang dibuat orang Papua juga. Oh begitu. Maksudnya yang ada ini Papua bikin gitu, kayak rasanya lebih enak karena di tanah rantau ada plusnya. Iya. Ada plus. Kalau aku sih kalau makan nasi Padang di sini masih belum seenak di Padang karena Padang itu nasinya beda lah. Oke. Berasnya. Nih Bang Pras, tentang kita udah masuk secara agama, kita masuk tadi secara keluarga, bagaimana dasar keluarga di Padang, sehingga kita punya apa ya, fondasi yang kuat lah, bahwa di dalam keluarga begini, di luar begini, memang satu garis nih semua, dan turun temurun. Anda sebagai orang Padang bangga tidak dengan budaya ya? Kita tidak bicara agama, tidak bicara apa-apa, dengan budaya, karena Anda kan Pacah Parwi. Itu salah satu budaya Padang yang Anda bawa dalam bentuk sketsa komedi. Betul. Seberapa bangga Anda dengan budaya-budaya Minang? Jujur ya, aku belum pernah cerita di mana-mana nih. Aku tidak pernah nyaman tinggal di tanah ini. Di Jakarta? Ya. Sama. Itu sama. Salaman dulu kita. Salaman. Ya. Aku tidak pernah nyaman tinggal di sini. Nggak tahu kenapa. Mungkin setiap bulan aku pengen ke sana gitu. Mungkin dengan kultur yang sangat berbeda. Tipikal yang homesick kan kita. Iya, homesick sekali aku. Lihat foto-foto kampung, pengen pulang. Padahal teman-temanku di sana banyak pengangguran, tapi kenapa aku lebih senang udah beli tiket bertemu dengan teman-temanku yang pengangguran. Makanya kemarin kesel banget udah beli tiket Covid, bangsat Covid. Emosi saya. Sebegitu bangganya sih aku. Maksudnya itu secara budaya ya? Secara budaya gitu. Aku nggak tahu dari segi pertemanan, dari segi aroma wilayah di sana itu merindukan sekali. Jadi membuat Pacah Parwi itu kayak udah makanan jiwa menurutku. Ya jadi kayak ya udahlah kita bikin Pacah Parwi segala macam. After bikin itu udah sebuah kelegaan sama aku.
Menurutku gitu. Wah, aku kalau bahas Minang bisa menangis sekali, bro. Silakan menangis aja di sini. Menangislah jika ingin menangis karena cinta semua manusia. Gitulah. Itu. Berarti kau juga masih merindukan Saya daerah-daerah di homesick, situ. saya tipikalnya homesick. Begitu. Misalnya kalau saya bisa pulang, pelarian saya adalah ke Jogja. Karena saya lumayan nyaman Rumah di Jogja. kedua? Rumah keduanya karena Iya. masih suasananya itu masih mirip-mirip, teman-teman anak-anak Papua banyak. Iya. Kemudian yang tipikalnya nongkrong yang outdoor pinggir jalan, gitaran. Betul. Itu yang masih saya Betul. dapatkan di Jogja. Iya. Ketika di Jakarta itu sudah tidak apa namanya? Tidak dapat lagi gitu. Ada beberapa kali. Makanya Yes. saya biasa nongkrong sama Gembul, Anggi. Saya nggak mau nongkrong di dalam ruangan, indoor. Pokoknya mereka cari kafe yang indoor, aku pasti nggak datang. Iya, betul. Kalau yang ini Mat di sini, outdoor nggak? Outdoor. Iya. Wah, datang langsung aku makan pisang goreng gitu. Sama kayak aku. Aku nggak pernah, bukan nggak pernah ya sih. Hampir sama sekali tidak pernah nongkrong di kafe-kafe terbaik di Jakarta ini. Aku punya uang untuk bisa nongkrong di situ. Teman-temanku banyak nongkrong di situ. Tapi entah kenapa aku lebih seneng untuk pulang dan nongkrong di warung jelek di kampungku. Iya, aduh. Nggak tahu kenapa. Saya suka duduk di reklamasi. Iya, dengan di Jalan Baru. aku Kita sebutnya Jalan Baru. Jalan Baru. Iya, karena kalau aku namanya Kade Pak Ros. makanya materi Bang Ari soal Jalan Baru itu, saya waktu itu ketawanya ngakak sekali karena relate banget. Ini jalan dulu air ditimbunnya reklamasi, kita bilangnya Jalan Baru. Itu dia, aku lebih suka nongkrong di warung-warung jelek yang ada di dekat rumahku, terus ngambil rokok Jarum Black yang cuma batangan. Terus aku kayak di situ sudah sangat bahagia. Menurutku. Ada ini ya, pulang jam 1 malam. Gitu. Pulang jam 1 malam. Tanpa mabok, saya tidak ada mabuk-mabuk di Fak-Fak. Di situ juga jarang mabok sih. Ngobrol, diskusi, debat. Orang Papua itu kan paling suka Betul. debat-debat yang goblok ya, Betul. yang harusnya nggak perlu didebatin, Betul. didebatin gitu. Betul. Debat sampai capek pulang tidur. Betul. Kalau aku lebih menggosipkan tetangga, ih dia itu tidak kerja-kerja dari kemarin sampai jam 1 malam kita bercerita tentang dia, habis itu kita pulang. Kalau kita senangnya ngomongnya depan orangnya langsung. Jadi saling ejek langsung ada orangnya di situ. Jadi tidak ada art feeling, tidak ada kita dengar orang ini ngomong kita di belakang, nggak ada. Langsung di situ berdebat mau berantem di situ. Makanya kayak sekarang nih, aku tuh udah mikir sama istriku, kayaknya 2 minggu sebelum Lebaran kita pulang ya. Bukan kerjaan apa pekerjaan yang akan ada di sini sampai sebelum puasa, malah kita udah nyiapin kita harus pulang. Ya begitulah teman-teman. Maaf saya bukan orang Jakarta sentris sekali. Iya, nggak apa-apa kok. Yang Karena- nongkrong di Holy Wings Karena segala orang macam. asli Jakarta juga sebenarnya merindukan kampungnya. Betul. Karena mereka kan udah terpinggirkan. Betul. Mereka merindukan Jakartanya. Iya. Afif Iya. dan lain-lain. Iya, sudah banyak mengeluh. Ya? Iya, banyak mengeluh. Kenapa Petamburan diganti namanya jadi Tangguh Jaya? Apik, itu lucu banget sih dari Apik. Petamburan, aku nggak masalah mau dituduh apa-apa. Tapi kenapa Petamburan kok mau diganti Betul. Tangguh Jaya? Apa Betul, hubungannya betul. nama daerah Betul. ini? Tapi jujur, aku kalau ini menurutku, Padang adalah tempat liburan, bukan tempat kerja. Karena seminggu atau 2 minggu aja aku di Padang, perasaanku langsung menjadi pengangguran. Ya. Wah, jadi pengangguran kayaknya enak. Dan mengeluh. Dan mengeluh. Itu dia. Kita homesick, kita pulang ketemu teman, kok kota ini kayak begini ya? Nah, itu dia. Padahal kita homesick. Itu dia. Kita sehari 2 hari, wah seru sekali. 3 hari kayak, bangsat ini mau ngapain lagi? anjing?" Iya. Tapi itu dia. serunya. Itu serunya. Itu serunya. Itu serunya. Aduh, jadi pengen pulang di Lebaran ini. Makanya aku Lebaran saya harus jualan. Padang tuh luar biasa sekali sih. Nah, tapi untuk masa depan Minang, tanah Minang ya. Abang kan asli Minang Jawa, gitu. Darah Minangnya kental nih. Untuk secara politiknya, secara agamanya, secara apa yang abang pengen pertahankan atau apa yang pengen, yuk kita buang sama-sama dari tanah Minang gitu. Karena abang kan adalah orang yang cukup dipandang. Saya pernah nih ketemu Bang Pras WA. Mat, kau masih di Padang? Masih. Aku pesawat jam segini, tunggu aku ya di bandara kita ketemu. Iya. Kebetulan delay pesawatku. Iya. Delay pesawatku, ketemu lah sama ini. Ayo sana, kita jalan ke depan.
Pas jalan semua dari supir taksi sampai yang pakai jas semua pras. Goblok, kok nggak ada yang panggil aku ya? Bang Pras cukup termasuk kalau misalnya dibilang satu orang mau bisa berubah padang gitu, maksudnya dengan pemikirannya, abang lah yang paling bisa dipanggil sama bupati, calon-calon wali kota, calon-calon gubernur memanggil, makan-makan, dan abang menginfluence mereka dengan atas nama uang menipu rakyat. Abang dapat duit kan? Untuk mempromo mereka. Video-video taksi, angkot, mobil wali kota gubernur. Ya. Mobil. Wakil gubernur. Wakil gubernur dibayar kan? Pasti dong. Tidak. Masa tidak dibayar? Anda mulai kayak politisi nih, mulai menutup-nutupi. Saya dengan ikhlas membantu Bapak Wakil Gubernur. Nggak mungkin lah. Ya, kalau misalnya nih, apa kan banyak waktu bertemu sama mereka. Ya apa dari segi budaya, dari segi agama, apakah abang setuju bahwa dengan menggunakan agama sebagai sarana untuk politik atau budaya sebagai sarana untuk politik atau murni aja gitu? enggak, aku jujur Ini untuk kalau penutup- agama aku penutup tidak kita. terlalu kuat ya. Iya. Cuman aku lebih ke sosial Oke. gitu. Aku rentan saja ngelihat apa ya? Ngelihat warga-warga di sana lebih banyak mengkritisi menurutku. Oke. Apalagi dengan pemerintahnya. Kayak mobil tadi yang barusan ente bilang. Si gubernurnya beli mobil dengan harga 1M. Ya. Satu sisi aku bukan mendukung sih. Kenapa harus itu yang dikomentari menurutku? Itu kan alat transportasi mereka untuk bekerja menurutku. Oke. Iya kan? Dan satu lagi mungkin Apa? di Padang ini serangannya sungguh sangat luar biasa sih. Tidak masalah, itu pendapat pribadi. Harus siap untuk bertahan dengan argumen kita dong. Anda katanya jago, anaknya rektor. Enggak sih, aku sedikit miris dengan anak muda yang sekarang menurutku. Karena Apa ya? Di Padang itu ini Minang secara keseluruhan. Minang secara keseluruhannya. Dari segi sosialnya menurutku sekarang sudah mulai tidak sekompak dulu. Oke, artinya ada kekompakan atau pecah belah yang sebenarnya. Benar. Pecah belah yang sebenarnya semua daerah mengalami itu karena efek daripada Dunia sekarang. dunia menurutku. sekarang dan juga pusat di sini. Betul. Dari sini ya dikotomi itu terjadi, Iya, perbedaan pendapat itu terjadi, Iya, sehingga mulai berkurang budaya duduk bersama walaupun berbeda pendapat itu. Betul. Itu maksud apa? Betul. Di Padang itu jujur aku ya. Era digital di Padang tuh kuat sekali. Oke. Kuat sekali. Tapi Kemampuan untuk menyortir, benar. sehingga hoax-hoax termakan dan lain sebagainya. Betul. Itu aja sih menurutku ya teman-teman ya. Kalau aku pribadi aku berkarya untuk nama daerahku sendiri. Kalau aku gitu. Mohon maaf sebelum saya tanya, Bung Hatta dari Sumbar kan? Sumbar. Oke. Sumbar. Jadi Minang. aku berkarya untuk Pacapari. Sekali lagi aku bilang ya, Pacapari itu nggak ada duitnya sama sekali. Ya. Pacapari itu nggak ada duitnya sama sekali. Ya Allah, hanya dengan 500.000, 600.000 penonton dengan biaya kosnya lebih gede, apa yang ku dapatkan? Oke. Tapi budaya-budaya lama yang telah tertinggal itu yang ku angkat lagi. Dan itu adalah bentuk kebanggaan seorang Pras Teguh terhadap tanahnya. Betul. Walaupun tidak ada duit, Pras Teguh tetap memikirkan tanahnya, tetap membuat sesuatu di atas tanahnya. Betul. Ya aku sudah bisa makan di sini, kenapa aku harus memikirkan daerahku lagi sendiri? Iya. Tapi itu tetap selalu kepikiran aku sama aku setiap hari, apalagi yang harus kubikin untuk daerahku. Karena aku tahu orang yang akan mengenangku ketika aku mati orang daerahku sendiri. Yes, sepakat. Itu. Berkali-kali aku bilang ketika aku mati, aku pengen orang banyak mengenangku adalah orang yang mengangkat budaya Minangkabau, itu aja. Dan ini baru pernah dibilang di sini kan. Selama ini Anda terkenal bejecilan dan lain-lain. Betul. Itu aja. Itu Dan aja. itu kebanggaan abang. Satu terhadap- lagi nih. Apa? Wis kan. Seperti kau bilang tadi, seperti
mobil-mobil wakil gubernur, aku tidak dibayar sama sekali. Itu Tidak dibayar sepersen itu kan pun. tuduhan kepada abang. Tuduhan kepadaku itu tidak dibayar sama sekali. Tidak Aku dibayar. bisa cari duit di tempat yang lain, bro. Tapi itu adalah kebanggaan seorang Prasteguh terhadap tanahnya sendiri. Betul. Itu aja. Iya. Itu, bro. Itu kebanggaan terhadap tanah Minang dan kebanggaan terhadap keluarga akan dituangkan di dalam special show berjudul Ibu. Tanggal berapa? Pas ibuku 1 tahun dia meninggal. Tanggal berapa tuh? 20 18 Mei. 18 Mei. Itu di mana? Padang Duluan. Fak. Kenapa di fak-fak? Aku bener dong kalau di fak-fak dong. Dia mengakui dia tidak akan menangis, tapi saya berhasil membuatnya menangis. Mantap sekali. Kebanggaan seorang anak Minangkabau. Iya, buat teman-teman semua. Aku tuh nggak pernah ngambil keuntungan dari daerahku sendiri. Tapi itu abang tidak usah takut soal itu, karena tuduhan itu kepada teman-teman komika daerah atau seniman daerah juga banyak kayak gitu. Iya, makanya pantai kalian semua berpikir kalau aku main di Padang terus aku bertemu dengan gubernur bla 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 aku dibayar. Enggak, aku beli tiket sendiri. Aku mau menunjukkan, tolonglah semuanya tidak hanya dikomentari dengan uang gitu. Betul, sepakat itu. Bangsat. Kita masuk ke ibu bang, promo 18 Mei. Wah, ibu lagi, gua udah nangis, disuruh nangis lagi. 18 Mei 2022 akan berlangsung di Padang. 2002 ya. Iya, dan pasti akan ada materi-materi tentang wakil gubernur, tentang anak muda Padang juga sedikit-sedikit. Dan akan menitikan air mata, sudah saya yakin. Apalagi tiba-tiba dia stand up dan memikirkan apakah ibu akan nonton. Ya tidak dong. Siapa yang tahu di dunia gaib? Ya Siapa saya tahu? lari lah. Tiba-tiba kelihatan lah. Ibu datang Enggak. Bukan gitu caranya, Allah. Aku mau lagi stand up begini. Walaupun saya rindu, tapi saya akan tetap kaget. Bukan gitu. Kenapa tidak diterima? Bukan gitu, maksudnya. Ya kita tidak tahu alam lain. Apakah mereka hadir di situ sebagai arwah dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Iya, Bang. semoga ya. Iya. Nah, dari 18 Mei berapa kota abang rencananya? 10 kota. 10 kota berakhir di Jakarta. Berakhir di Jakarta. Berakhir di Jakarta 18 Mei 2022. Tiket bisa dipesan di mana? www.majelis lucuindonesia.com. Tiket ibu dan keresahan seorang anak Minang terhadap tanahnya Minang. Betul. Spesial show kedua akan berjudul Minangkabau. Minangku. Enggak, spesial kedua aku mau masuk namanya Sopan Stay. Sopan Stay. Sopan Stay itu Iya. artinya sopan dikit. Kita belum bahas spesial 1, Anda udah bahas spesial 2 ya. Ya, Tiket Anda menanyakan. Iya, itu selanjutnya Itu Minangkabau. cuma komedi-komedi Oh, tipis. komedi tipis. Ya Allah, Ya sudah. emang pantas dituduh jadi ini anak emasnya wakil gubernur, pantas emang. Kayak gitu. Nangis lagi. Emang kesel sih kalau dituduh-tuduh kayak gitu ya. Dituduh-tuduh, tapi nggak apa-apa. Oke, jangan lupa untuk saksikan spesial show dari abangku Prasteguh tanggal 18 Mei 2022 di Padang dan juga di Jakarta tanggal 18. di Jakarta 18 dan 18. Jakarta. Di sini. tanggal berapa? Ya, editor aja nulis di sini. Oh ya, nanti Aku lupa. posternya ada di sini ya. Iya. Udah lupa show sendiri, bangsat. Show-nya ada di sini gitu. Yang penting Anda Agustus tidak ada show kan? Agustus tidak ada. Udah nggak show. ada kan? Tidak ada. Nah, giliran saya promo di PWK. Oke, siap. 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Saya akan show. Nah, jangan lupa beli tiketnya di www.majelislucu.com. Dan terima kasih sudah menonton Maling. Saya mau minta maaf atas Bang Prasteguh. Sama-sama. Saya kan junior nih. Saya salim. Saya salim. Saya yang Kenapa muda. kau salim Harusnya sama tadi aku? saya yang minta maaf gitu. Ya. Tapi tetap aja saksikan Maling doang, jangan saksikan PWK. Betul. Tetap aja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, asalkan sarung ini saya kembalikan lagi. Tidak apa-apa, saya tinggal minta di Rin Hermana. Bang, air panas! Bang, jatuh! Nanti saya minta di Rin Hermana 4 saya pakai di sini. Wah, inilah orang-orang di balik hati. Sini aja nih, di sini aja nih, di sini aja nih. Di Semuanya belakang dong, di belakang aja nih, di belakang aja, Bro. Di Faizin.
Di belakang aja, mohon bro. maaf lahir dan batin. Di belakang dong, weh. Di belakang Weh, aja di nih. belakang. Bro, di belakang bro, semua bro, di belakang bro. Nah, tebak mana yang Yanti, tebak mana yang Dahlia. Di belakang dong, kita ucapan dulu di belakang sini. Bro, di belakang aja, di belakang aja, di belakang aja Iya, udah. Prastegun mau nangis nih tutupnya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share channel YouTube Has Kreatif. Betul. Dan di situ ada PWK, ada juga maling, tapi PWK-nya tidak usah ditonton. Apalagi ya. maling ya. Karena di PWK dia ketawa-ketawa, tapi di sini dia menangis. Akhirnya saya tidak akan menangis, mampus lu. Oke, sudah akui kehebatan maling? Sudah. Dan buat teman-teman para maling, saya Mamat Al-Gatiri sebagai host dari Maling mengucapkan, buang rokok dulu. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Salah, minal aidin wal faizin. Iya benar. Salah, minal aidin dulu baru mohon maaf lahir dan batin. Iya. Dan buat para maling dan juga teman-teman semua, saya Mamat Al-Gatiri sebagai host para maling. Saya Prastegun sebagai host PWK. Kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan Idul Fitri kali ini kita semua dapat merayakan hari kemenangan dengan menang di hati masing-masing alias bahagia. Betul. Terima kasih, sampai jumpa di episode Maling selanjutnya. Halo, kami segenap keluarga dari Has Kreatif. Ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yeay!